Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita bincang-bincang mengenai salah satu buah yang sedang viral di Kota Bogor, yaitu kelapa kopior. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah search di YouTube, di TikTok, di Instagram, apa itu kelapa kopior, tentunya sudah mengenal. Meskipun demikian, ini kami akan ada topik bagaimana membedakan berbagai jenis kelapa kopior itu. Jadi pemirsa, saya awali bahwa kelapa kopior secara ilmiah adalah kelapa yang abnormal sebenarnya, karena tidak mengandung enzim alfa galaktosidase. Akibatnya daging buahnya mengelupas, ngelotok seperti ini. Jadi pating kerampul nanti kalau sudah pada umurnya. Kalau mengelupas itu umurnya sudah 11 bulan. Ya. Kemudian jenisnya apa? Apa saja sih? Kemudian perbedaannya apa? Oh, apakah rasanya berbeda? Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi kalau kelapa kopior berdasarkan jenisnya itu ada tiga. Jadi kelapa kopior dari kelapa yang tipe gijah, yang kecil-kecil pendek berbuah, kemudian yang kelapa kopior tipe dalam, ya, kemudian kelapa kopior tipe hibrida. Jadi dari ketiganya itu ada kelapa kopiornya. Ya, tentunya perbedaannya berdasarkan sifat dasar yang ketiga jenis tadi. Kalau kelapa kopior berasal dari tipe dalam, itu adalah kelapa kopior yang besar-besar, ukurannya besar. Kemudian yang kecil-kecil dari yang genjah. Nah, ini harus diketahui bahwa kelapa kopior itu kalau berdasarkan asal kelapa kopiornya ada tiga. Nah, nanti kita bahas rasanya bagaimana. Nah, itu berasalnya. Yang kedua, kategori kelapa kopior dibedakan berdasarkan asal bibitnya. Kalau dari asal bibitnya dibedakan jadi dua. Kelapa kopior yang berasal dari bibit tradisional, ya kan? Ini tanamannya heterosigot. Yang kedua dari bibit yang berasal dari kultur embrio, dari kultur jaringan, kultur embrio. Jadi asalnya ini, tapi sama-sama kopior, kan begitu. Bagaimana rasanya kita bahas sekarang. Tadi itu kan dari asalnya ya. Ya dari asal bibit bisa, dari jenis kelapanya bisa beda. Jadi kalau dari rasanya ini saya berdasarkan penelitian saya perhatikan ya. Bahwa biasa orang itu sering mengunggul-unggulkan yang dia punyai. Nah ini kan kalau saya sortir, saya saring informasi itu. Kalau apa yang mempunyai kelapa kopior dari tanaman tradisional mengatakan yang dari kultur embrio, wah kultur embrio rasanya nggak enak, kan gitu. Demikian juga yang mempunyai kultur embrio yang dari sana tidak enak. Nah, ini mempunyai kepentingan gitu. Tetapi kalau yang ngomong itu adalah penikmat, itu bisa dipertimbangkan. Ya, jadi kalau menurut pengalaman saya selama ini bahwa dari asal-asal mana saja itu sebenarnya sama saja rasanya. Tetapi yang mempengaruhi rasa, nah ini yang penting. Itu tidak asalnya tadi, tetapi pengaruh yang paling besar adalah lokasi. Lokasi. Ya, saya laporan ke saya banyak ya
Pak yang dari kelapa daerah ini lebih manis, lebih agak gurihnya lain, nah kan gitu. Ya. Jadi secara umum adalah kelapa kopior dari berbagai macam kategori tadi, kalau ditanamnya di daerah dekat pantai, itu rasanya lebih apa ya, lebih legit, lebih gurih begitu, lebih manis. Nah, jadi lokasi ya bukan asal itu tadi. Nah, jadi seperti eh, spesifik geografis gitu loh. Kalau asalnya dari sini lebih apa gitu kan. Tapi berdasarkan lokasi, ketinggian tempat yang mempengaruhi. Dekat pantai lebih bagus gitu. Nah, kemudian juga berdasarkan umur panen, umur panen. Nah, ini membandingkan harus head to head, apple to apple. Jadi kalau panennya terlalu muda, misalnya 10 bulan ke bawah, itu akan banyak airnya. Rasanya airnya banyak dan lebih manis begitu. Tetapi kalau kelapa kopior lebih dari 11 bulan, airnya udah sangat sedikit, rasanya udah mulai sepol, kurang enak. Sehingga kita, wah ini nggak enak, padahal karena sudah terlalu tua. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, serba-serbi mengenai perbedaan atau mengenal jenis kelapa kopior dan rasanya. Oleh karena itu, kalau mau menikmati kelapa kopior di bawah pohonnya, silahkan datang di Bogor, di Ciamas, eh, sedang viral. Silahkan menikmati langsung dari buahnya, langsung dari pohonnya yang ada di situ. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.